Tirmidzi, nomor hadis 2915. Jadi informasi saja. Jadi nanti ada orang-orang yang saat akan masuk surga itu begitu disanjung oleh Allah, dimuliakan karena dia memakai jubah kehormatan plus mahkota yang sangat indah, penghafal Quran. Dan hebatnya ketika akan masuk surga itu Qurannya langsung bicara Allahumma halli, Allahumma halli. Ini tafsiran nanti dari Quran surah 35 Fatir ya, dimulai dari ayat yang ke 30 sampai 33 itu ya. Yuhallawna fiha, di ayat terakhirnya kata Qurannya Allahumma halli, ya Allah tolong bedakan penghafal Quran dengan yang bukan, hiasi dia. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Anda tahu mahkota ini dilukiskan, sinarnya lebih terang dibandingkan sinar yang masuk ke dalam rumah kita. Tiba-tiba ketika dipakaikan, dipanggil kedua orang tuanya. Mana orang tua yang bisa memberikan, menata, mendidik anaknya sampai bisa hafal Quran ini? InsyaAllah sepanjang orang tuanya beriman, tidak bermaksiat yang fatal, dan punya amal saleh, dipanggil oleh Allah, kemudian anaknya diminta membawa mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Ketika si fulan dipanggil fulan, Masya Allah, dia datang, orang tuanya dipanggil, dan anak itu dengan gembiranya memakaikan di kepala kedua orang tuanya. Orang tuanya belum tentu hafal, tapi dia berinvestasi. Bapaknya boleh gak hafal Quran, anak saya mesti hafal. Ibunya gak tahu hadis, anak saya mesti hafal, anak saya mesti tahu. Maka orang-orang inilah yang punya kehebatan dan kebanggaan saat dipanggil oleh Allah. Keluarga besarnya dipanggil fulan bin fulan, datang dia membawa mahkota dipakaikan. Anak anda ada di mana? Lihat Omar, ini kisahnya tentang Omar, orang Indonesia, punya ayah sibuk luar biasa di salah satu sekolah internasional. Ini kisah nyata. Kalau di sekolah internasional kan suka ada Father Day ya, hari ayah itu. Jadi semua anak-anak itu perform. Ini bapaknya Umar Pak, ini jarang datang, ibunya aja yang datang. Satu kali ibunya mengatakan, kalau bahasa kita Pak ya, yang selalu datang tuh saya, yang lain bapaknya, ini kok ibunya. Kalau momen nanti nggak datang, akan ada masalah di keluarga kita. Maka bapaknya mulai meluangkan waktu, agak malas-malasan, kemudian mulai duduk ya, duduk paling belakang Pak. Ketika yang lain perform, ada yang nyanyi, yang baca puisi macam-macam, Umar akhirnya dipanggil. Saat dipanggil itu, dia minta untuk memanggil satu nama laki-laki, tapi begitu mengejutkan, yang dipanggil bukan bapaknya, panggil si fulan katanya, ternyata guru ngajinya. Ketika dipanggil, lalu dikatakan oleh Omar, tolong tes hafalan Quran saya. Ternyata anak ini ingin perform dengan hafalan Qurannya. Mulailah dites oleh gurunya, bacaan Anda ayat pertama, ayat kedua, ayat keempat sampai kelimanya, 2, 3, 4, 5 lancar. Kata gurunya cukup, sekarang diacak ayat 15, ayat 20, ayat 40, teruskan ini, lanjutkan itu, lancar semua. Kata gurunya, Umar, kenapa engkau memilih menghafal Quran dibandingkan dengan perform yang lainnya, beda dengan teman-temanmu? Lihat kalimatnya. Saya pernah mendengar saat kita mulai belajar Quran, Ustaz pernah mengatakan, kalau saya bisa menghafal Quran sampai saya pulang nanti, maka saya akan diberikan mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tua saya. Saya tidak ingin berpisah dengan ayah yang sangat sibuk saat ini. Saya ingin bersatu semuanya di surga. Maka saya hafalkan Quran ini untuk memakaikan mahkota di kepala ayahanda nanti. Maka bapaknya mulai menangis, dikejar anaknya, dipeluk. Mulai saat diangkat sampai hari ini, keluarganya menjadi keluarga yang sangat Qurani. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Maqam Jiharkah. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما